Halo semuanya, sering nggak sih kalian dengar berita soal rupiah yang melemah? Kadang kita mikirnya, itu kan urusan pemerintah, udahlah nggak usah ikut campur, nggak usah ikut mikirin. Tapi sebenarnya imbasnya tuh ngena banget loh sampai di keuangan kita. Harga barang naik, tabungan rasanya semakin kecil, dan gaji yang dulunya cukup, jadi terasa ngepas banget. Semua itu udah kita kupas di video kemarin, dan makanya sekarang di video kali ini, kita bakal bahas tentang strategi keuangan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi turunnya nilai rupiah. So, stay tune sampai akhir ya, karena ini penting banget buat masa depan finansial kalian. Oke, yang pertama yaitu diversifikasi aset. Ketika nilai rupiah melemah, aset dalam mata uang lokal, mata uang rupiah, itu kan jadi kurang berharga. Nah, salah satu langkah strategis yang wajib dipertimbangkan adalah diversifikasi aset, yaitu menyebar investasi ke berbagai bentuk, supaya nilainya tetap aman meskipun situasi ekonomi memburuk. Diversifikasi aset itu ibarat kita menyimpan telur di beberapa keranjang yang berbeda. Jadi kalau salah satu keranjang jatuh, misalnya rupiah melemah, kita masih punya cadangan dari keranjang lain. Contoh diversifikasi yang efektif itu kayak misalnya investasi emas, karena nilai emas itu cenderung naik di saat mata uang rupiah melemah. Emas itu stabil, aman, dan nilainya cenderung naik seiring waktu. Selain itu juga menyimpan uang dalam mata uang asing. Dengan membeli mata uang yang kuat, kayak misalnya USD, US dollar, atau SGD, Singaporean dollar, kalian melindungi sebagian aset dari depresiasi rupiah. Terus juga bisa diversifikasi dengan reksadana berbasis global. Instrumen ini memungkinkan kalian untuk berinvestasi di saham-saham atau obligasi di luar negeri. Jadi pengaruh pelemahan rupiah bisa diminimalkan. Contoh, misalnya kalian bisa menabung sebesar 30% gaji dalam bentuk rupiah setiap bulan. Ketika nilai rupiah melemah drastis terhadap USD, tabungan kalian itu tetap sama secara nominal, tapi daya belinya menurun. Salah satunya karena harga barang impor jadi naik. Berbeda kalau misalkan kalian menabung itu dalam bentuk emas. Nilai tabungan kalian malah cenderung bisa naik karena harga emas meningkat. Nah, di sini tips and triknya yang pertama adalah mulai dulu dari yang kecil. Nggak perlu langsung beli 1 gram emas. Kalian bisa mulai dengan emas digital di aplikasi investasi. Lalu tips yang kedua, pilih reksadana global yang berbiaya rendah. Pilih yang fokus pada indeks internasional kayak misalnya S&P 500. Terus tips yang ketiga, atur alokasinya. Misalnya 60% di rupiah untuk kebutuhan sehari-hari, 20% di emas, dan 20% lain di mata uang asing. Dan tips yang keempat, konsisten. Lakukan investasi secara berkala, atau kalau dalam istilah investasinya umumnya disebut dollar cost averaging. Jadi, kalian nggak terpengaruh fluktuasi harga harian. Next, langkah kedua yang bisa kalian lakukan adalah pengelolaan utang. Pelemahan rupiah ini bisa bikin utang dalam mata uang asing semakin berat. Jadi, langkah strategis berikutnya adalah mengelola utang dengan bijak. Di saat rupiah melemah, bunga atau cicilan dalam mata uang asing seperti US dollar itu jadi semakin mahal. Misalnya, kalau kurs awal 1 US dollar itu sama dengan 15.000 rupiah, tapi kemudian melemah jadi 16.000, artinya kan kalian perlu bayar lebih banyak rupiah untuk utang yang sama. Nah, makanya pertama, bayar utang dengan bunga yang tetap. Segera lunasi utang berbunga tetap dalam valuta asing. Ini untuk menghindarkan kalian dari risiko biaya makin besar di masa depan. Lalu, hindari utang baru dalam valuta asing. Utang dalam mata uang asing ini rawan membengkak karena fluktuasi nilai tukar. Jadi sebisa mungkin, gunakan rupiah aja. Sebagai contoh, misalkan kalian pengusaha kecil yang beli barang dari luar negeri dan bayar menggunakan utang dalam USD. Awalnya, cicilan kalian mungkin sebesar 7,5 juta per bulan. Contoh ya. Tapi, ketika rupiah melemah, cicilan kalian naik jadi 8 juta tanpa tambahan barang yang didapat. Hal ini membebani cash flow usaha kalian kan? Nah, di sini tips and triknya adalah yang pertama, hitung ulang anggaran utang kalian. Pastikan kalau porsi utang kalian itu nggak lebih dari 30% dari total penghasilan kalian. Lalu tips yang kedua, negosiasi ulang dengan pemberi pinjaman. Kalau memungkinkan, ubah utang USD ke rupiah. Lalu, tips yang ketiga, bayar lebih awal. Kalau ada dana lebih, lunasi utang kalian lebih cepat untuk mengurangi risiko kenaikan biaya di kemudian hari. Dan tips yang keempat, fokus pada utang produktif.
Utang yang menghasilkan pendapatan, kayak misalnya untuk modal usaha, itu lebih baik daripada utang konsumtif. Lanjut, langkah yang ketiga, yaitu penghematan dan efisiensi. Di saat nilai rupiah melemah, harga barang impor pasti naik. Dan dampaknya, biaya hidup juga melonjak. Jadi, salah satu langkah strategis yang bisa kalian lakukan adalah menerapkan pola hidup hemat dan efisien supaya keuangan kalian tetap sehat dan terjaga. Di sini ada 2 cara utama untuk hemat ya. Yang pertama, kurangi barang impor. Pilih produk lokal. Barang impor kayak gadget atau makanan impor, itu kan biasanya harganya semakin mahal karena kurs rupiah melemah. Nah, dengan beralih ke produk lokal, kalian bisa menekan pengeluaran. Terus juga selain mengurangi konsumsi barang impor, cobalah untuk hidup minimalis. Fokus hanya pada kebutuhan yang esensial. Ingat, hemat itu bukan berarti pelit ya, tapi lebih ke cara kita memprioritaskan pengeluaran untuk hal yang benar-benar penting. Sebagai contoh, misalnya kalian biasa beli kopi kemasan merek impor yang harganya 50.000 per pack. Nah, setelah nilai rupiah melemah, harganya naik jadi 60.000. Kalian ganti aja beli kopi lokal yang rasanya nggak kalah enak, tapi harganya cuma 30.000 misalnya. Dari sini kalian bisa hemat 30.000 kan per pembelian. Di sini juga tips and triknya adalah yang pertama, cek label produk. Pastiin kalau kalian itu pilih produk buatan lokal. Terus juga yang kedua, bikin daftar kebutuhan kalian. Bedain antara kebutuhan atau esensial dan keinginan atau wants. Lalu, gunakan promo lokal. Manfaatin tuh diskon atau cashback dari toko-toko lokal. Dan batasi gaya hidup impulsif. Hindari belanja barang yang nggak perlu, terutama barang-barang branded. Next, langkah yang keempat, lindungi nilai daya beli kalian. Nilai daya beli itu ibarat kekuatan dompet kalian. Ketika rupiah melemah, daya beli bisa turun karena harga barang dan jasa kan naik. Nah, langkah strategisnya di sini adalah lindungi daya beli kalian melalui investasi yang tepat. Ada 2 strategi utama untuk menjaga daya beli. Yang pertama itu hedging. Ini cara melindungi nilai tukar. Instrumen seperti forward atau futures itu bisa membantu kalian mengunci harga mata uang tertentu di masa depan sehingga mengurangi risiko kerugian. Terus juga kalian bisa investasi di sektor real, misalnya properti atau tanah, karena harga properti itu cenderung stabil atau naik ya meskipun nilai rupiah turun. Misal buat kalian yang para freelancer, kalian khawatir pendapatan kalian dalam rupiah itu nggak akan cukup untuk menutupi biaya hidup yang terus naik. Nah, kalian bisa tuh beli tanah kecil di pinggiran kota, misalnya harganya 50 juta. Nah, nanti beberapa tahun kemudian, nilai tanah itu naik jadi 80 juta misalnya. Sementara rupiah terus melemah. Dengan begitu, artinya kalian berhasil melindungi aset kalian. Dan di sini, tips and triknya adalah yang pertama, pahami tentang risiko hedging. Kalau kalian belum paham instrumen-instrumen di hedging, misalnya kayak forward, konsultasikan dulu ya dengan penasihat keuangan atau googling lebih dalam. Lalu, tips yang kedua, investasi properti skala kecil. Misalnya beli tanah kafling atau rumah subsidi untuk pemula. Dan gunakan aplikasi investasi. Beberapa aplikasi itu menyediakan fitur hedging sederhana untuk melindungi nilai uang. Dan tips yang berikutnya, mulai dari aset kecil. Kalau properti kalian rasa terlalu mahal, kalian bisa pilih investasi di logam mulia atau reksadana sektor properti. Next, langkah yang kelima, tingkatkan pendapatan. Ketika rupiah melemah, barang impor itu kan jadi mahal, dan kebutuhan hidup terasa semakin mahal juga. Jadi, solusi jangka panjang yang strategis adalah meningkatkan pendapatan, terutama dengan cara yang bisa memanfaatkan pelemahan rupiah. Ada 2 cara efektif nih untuk menambah penghasilan saat nilai tukar rupiah turun. Yang pertama itu, cari penghasilan dalam valuta asing atau falas. Kerja freelance dengan klien luar negeri, maupun jual produk atau jasa di platform internasional kayak Fiverr atau Upwork gitu misalnya. Karena dibayar dalam mata uang asing, pendapatan kalian otomatis lebih tinggi saat rupiah melemah. Selain itu, kalian juga bisa coba bisnis berorientasi ekspor. Kalau kalian punya bisnis, manfaatkan pelemahan rupiah untuk bersaing di pasar internasional. Produk kalian jadi relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri. Contoh misalkan kalian desainer grafis, mungkin selama ini kalian cuma terima proyek lokal. Nah, karena kurs rupiah turun terus, kalian bisa tuh mulai cari klien internasional di platform freelance misalnya.
kalian dibayar dalam USD, jadi lebih bernilai saat dikonversi ke rupiah. Hasilnya pendapatan kalian naik. Di sini beberapa tips and triknya adalah manfaatkan platform freelance. Daftar tuh di situs-situs seperti Fiverr, Upwork, atau Etsy untuk ngejual jasa maupun produk kalian ke pasar global. Lalu selain itu, kalian juga bisa pelajari skill digital, pelajari desain grafis, coding, atau copywriting yang banyak dicari di pasar internasional. Selain itu, gabung ke komunitas ekspor. Pelajari tips dan strategi ekspor dari UMKM yang udah berhasil menembus pasar luar negeri. Dan pasarkan produk lokal kalian, misalnya batik, kerajinan tangan, atau makanan khas Indonesia yang diminati pembeli internasional. Next, langkah yang keenam, amankan tabungan. Di saat nilai rupiah melemah, tabungan dalam rupiah bisa kehilangan daya beli kan? So, langkah strategis yang penting dilakukan adalah mengamankan tabungan dengan diversifikasi. Ada 2 cara utama untuk melindungi tabungan. Yang pertama yaitu konversi sebagian tabungan ke falas. Mata uang yang kuat kayak USD atau SGD itu kan cenderung stabil. Kalau rupiah melemah, nilai simpanan dalam falas tetap terjaga. Dan yang kedua, investasi emas atau logam mulia. Sekali lagi, harga emas itu biasanya naik di saat mata uang lokal melemah. Dan emas juga dipandang sebagai aset pelindung nilai yang efektif, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Contoh, misalnya kalian rutin bisa nabung 1 juta gitu ya per bulan. Setelah nilai rupiah melemah dan harga kebutuhan pokok naik, tabungan kalian jadi kurang berarti kan? Nah, kalau kalian konversikan sebagian tabungan kalian itu ke dalam bentuk emas digital, ketika harga emas naik, nilai tabungan kalian tetap aman, bahkan bisa bertambah. Dan di sini beberapa tips and triknya adalah yang pertama, konversi secara bertahap. Setiap bulan misalnya kalian bisa sisihkan 10-20% dari tabungan untuk dibelikan USD, SGD, atau mata uang kuat yang lain. Lalu manfaatkan aplikasi emas digital, platform kayak Pegadaian Digital, itu bisa memudahkan investasi emas mulai dari 5.000 aja. Lalu pantau kurs mata uang, konversi falas saat rupiah sedang menguat untuk mendapat nilai tukar yang terbaik. Dan gabungkan dengan dana darurat kalian. Pastikan bahwa sebagian besar tabungan kalian tetap dalam rupiah untuk kebutuhan mendesak. Lanjut, langkah yang ketujuh, investasi pendidikan dan keterampilan. Di tengah pelemahan rupiah, investasi terbaik adalah tetap pada diri sendiri. Dengan menambah pengetahuan dan keterampilan, kalian bisa menciptakan dan menemukan peluang baru yang membantu mengatasi tantangan ekonomi. Nah, ada 2 langkah strategis nih dalam investasi ini. Tentunya yang pertama adalah belajar tentang finansial ya, karena dengan memahami strategi investasi dan manajemen risiko, kalian bisa melindungi aset sekaligus memanfaatkan peluang di pasar keuangan. Ingat guys, edukasi finansial itu adalah aset yang nggak tergantikan di situasi ekonomi apapun. Lalu, cara yang kedua, kembangkan keterampilan digital. Di era serba online kayak sekarang ini, skill kayak digital marketing, coding, atau content creation itu memungkinkan kita untuk bekerja di pasar global. Pendapatan kita bisa dalam mata uang asing, jadi lebih stabil di tengah pelemahan rupiah. Contoh, misalkan kalau kalian selama ini kesulitan mencari pekerjaan gitu ya, sambil tetap apply di berbagai lowongan kerja, kalian bisa tuh sambil ikutan kursus, misalnya kursus digital marketing, ambil yang beberapa bulan aja, misalnya 3 bulan gitu. Nah, dengan ilmu tersebut, kalian bisa mulai bekerja freelance dengan klien luar negeri, misalnya di platform Upwork, dan menghasilkan pendapatan dalam USD. Jadi, ketika rupiah melemah, penghasilan kalian justru meningkat. Di sini tips and triknya yang pertama yaitu ikuti kursus online gratis atau yang berbiaya rendah. Manfaatin platform-platform kayak Coursera, Google Skillshop, atau Skillshare, dan lain-lain masih banyak lagi. Lalu tips yang kedua, belajar sambil praktek. Terapin ilmu kalian langsung, misalnya bikin proyek kecil atau tawarin jasa kalian ke teman. Terus juga jangan lupa untuk membangun portofolio digital kalian. Tunjukin keterampilan kalian di situs-situs kayak LinkedIn atau Behance, dan fokus pada skill yang sedang naik daun. Contohnya AI tools, UI UX design, atau data analytics. Next, langkah yang ke-8, manfaatkan peluang di pasar keuangan. Ketika rupiah melemah, pasar keuangan tuh menyimpan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dengan strategi yang tepat.
Nah, ada dua cara utama nih untuk meraih untung di pasar keuangan ketika rupiah turun. Yang pertama, bisa lewat saham berorientasi ekspor, investasi di perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari ekspor, kayak misalnya produsen komoditas, yaitu CPO, batu bara, atau tekstil. Melemahnya rupiah membuat produk-produk ini lebih kompetitif di pasar internasional. Lalu cara yang kedua, obligasi negara falas. Surat utang pemerintah dalam mata uang asing seperti USD, contohnya global bonds, instrumen ini tuh menawarkan imbal hasil yang stabil dalam mata uang yang kuat. Contoh, misalkan kalian investor pemula, kalian beli saham perusahaan batu bara ketika rupiah melemah. Nah, perusahaan itu mendapatkan untung besar karena penjualan ekspornya meningkat. Saham kalian pun jadi naik dalam beberapa bulan, dan ini mengimbangi inflasi domestik. Di sini tips and triknya yaitu yang pertama, riset dulu secara mendalam. Pelajari sektor yang diuntungkan oleh ekspor, seperti energi, pertanian, atau manufaktur. Lalu, gunakan aplikasi investasi yang terpercaya. Pilih platform dengan biaya transaksi rendah untuk saham atau obligasi. Terus juga diversifikasi portofolio kalian. Gabungin saham ekspor dengan obligasi global untuk meminimalkan risiko. Dan pantau tren ekonomi global. Pastikan bahwa langkah yang kalian ambil sudah sesuai dengan dinamika pasar internasional. Next, langkah yang ke-9, pantau dan ikuti kebijakan pemerintah. Pelemahan nilai rupiah ini seringkali diikuti oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Nah, dengan memahami kebijakan ini, kalian bisa membuat keputusan finansial yang lebih tepat. Lakukan ini dalam dua cara, yaitu yang pertama, manfaatkan program pemerintah, kayak subsidi bahan bakar, bantuan sosial atau bansos, ataupun insentif pajak, itu sering diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban kita, masyarakat, di saat kondisi ekonomi sedang sulit. Dan yang kedua, ikuti berita ekonomi. Dengan terus memantau kebijakan baru, kalian bisa mengantisipasi perubahan yang berdampak pada anggaran pribadi kalian. Di sini tips and triknya adalah yang pertama yaitu rajin-rajin baca berita tentang ekonomi, pakai aplikasi berita ekonomi, misalnya kayak Bisnis Indonesia atau Kontan, supaya kalian bisa tetap update tentang kebijakan ekonomi. Lalu, manfaatkan subsidi dan insentif. Daftar di program pemerintah, kayak misalnya subsidi listrik, terus bantuan UMKM, atau bantuan sosial juga kalau kalian memenuhi syaratnya. Selain itu, ikuti webinar keuangan gratis. Banyak lembaga keuangan yang mengadakan seminar online tentang cara memanfaatkan peluang ekonomi. Dan diskusikan di komunitas. Gabung ke grup diskusi finansial untuk berbagi informasi dan tips tentang kebijakan yang bisa membantu keuangan pribadi kalian. Lanjut, langkah yang ke-10, perbanyak likuiditas. Ketika rupiah melemah, penting banget ya untuk punya uang tunai atau aset yang mudah dicairkan. Ini bakal jadi bantalan keuangan kalian kalau situasi ekonomi semakin gak stabil. Bisa lewat dua cara, yaitu yang pertama, tingkatkan dana darurat. Idealnya, setiap dari kita itu punya dana darurat sebesar 3-6 bulan, atau lebih bagus lagi sampai 12 bulan dari total pengeluaran bulanan. Dengan dana ini, kita nggak perlu panik kalau tiba-tiba harga kebutuhan naik atau ada situasi yang darurat. Terus juga cara yang kedua, jual aset yang nggak produktif. Aset kayak misalnya gadget lama, barang elektronik yang jarang dipakai, atau barang-barang koleksi, itu bisa dijual. Hasilnya bisa ditabung atau dipakai untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Contoh, misalnya kalian punya motor lama yang nggak lagi dipakai setelah kalian beli motor baru. Kalian jual motor itu misalnya harganya 10 juta, dan taruh uang itu ke dana darurat kalian. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, kalian jadi nggak panik lagi karena udah punya cadangan dana yang cukup. Nah, di sini tips and triknya adalah yang pertama, hitung kebutuhan dana darurat kalian. Kalikan pengeluaran bulanan kalian dengan 3-12 bulan. Fokus dulu ke angka yang minimal, yaitu yang 3 bulan ya. Misalnya pengeluaran bulanan 5 juta, berarti seenggaknya punya dana darurat sebesar 15 juta. Lalu buat daftar aset yang nggak produktif. Cek barang-barang di rumah kalian yang nggak lagi digunakan, kayak misalnya gadget lama atau barang koleksi. Lalu gunakan platform jual beli online, manfaatkan marketplace kayak OLX, Tokopedia, atau Shopee untuk menjual barang-barang kalian. Dan pisahkan dana yang liquid.
simpan di rekening tabungan terpisah atau instrumen yang mudah dicairkan, seperti reksadana pasar uang. Lanjut, langkah yang ke-11, pelajari alternatif investasi. Di tengah pelemahan rupiah, belajar alternatif investasi itu bisa jadi langkah cerdas untuk diversifikasi portofolio. Tapi pastiin kalau kalian itu paham sama risikonya ya. Misalnya kayak aset kripto, beberapa aset kripto kayak Bitcoin, itu dianggap punya korelasi rendah dengan mata uang fiat, termasuk rupiah. Tapi volatilitasnya tinggi, jadi kalian harus hati-hati. Terus juga bisnis jasa digital, teknologi digital kayak jasa desain, penulisan konten, atau konsultasi online itu nggak terlalu bergantung pada mata uang. Bahkan, kalian bisa menjual jasa ke pasar global dan dibayar dalam falas. Contoh, kalian misalnya jago nulis dan jadi penulis freelance, kalian bisa tuh mulai menawarkan jasa menulis artikel SEO di situs internasional kayak Fiverr misalnya. Penghasilan kalian dalam USD jadi naik di saat rupiah melemah. Tapi di sisi lain, kalian juga bisa tuh coba beli aset kripto, kayak misalnya Ethereum dalam jumlah kecil untuk diversifikasi investasi. Jadi di sini tips and triknya adalah yang pertama, pelajari tentang dasar investasi kripto. Ikuti kursus atau baca artikel tentang blockchain dan aset digital sebelum kalian mulai. Lalu mulai dari yang kecil, jangan langsung investasi besar di kripto, alokasikan dulu maksimal 5-10% dari portofolio kalian. Selain itu, bangun bisnis jasa digital, pakai platform kayak Upwork atau Fiverr, dan lain-lain untuk menawarkan jasa ke klien internasional. Dan jangan lupa untuk pantau tren global juga. Ikuti berita ekonomi dan perkembangan teknologi untuk melihat peluang baru. Lanjut, langkah yang ke-12, konsumsi dengan bijak. Ketika rupiah melemah, harga barang kebutuhan tuh seringkali naik ya. Jadi, salah satu langkah strategisnya adalah mengubah pola konsumsi agar lebih hemat dan efisien. Di sini, salah satu caranya bisa dengan beli dalam jumlah besar. Belanja kebutuhan pokok kayak beras, minyak, atau deterjen dalam jumlah besar itu biasanya lebih murah dibandingkan kalau beli satuan. Dan selain menghemat, kalian juga terlindungi dari kenaikan harga di masa depan. Jangan lupa setiap kali melakukan pembelian dalam jumlah besar, manfaatkan promo-promo diskon maupun cashback. Selain itu, terapkan DIY atau do it yourself, karena membuat sendiri kebutuhan sehari-hari kayak makanan, minuman, atau produk rumah tangga, itu bisa juga jadi solusi hemat. Katakanlah misalnya biasanya kalian itu beli kopi susu kekinian harganya 25.000 per gelas setiap hari. Nah, itu kan pengeluaran yang lumayan besar ya kalau dihitung per bulan. Mulai sekarang, coba mulai bikin sendiri kopi susu di rumah aja dengan biaya mungkin nggak sampai 10.000 per gelas. Kalau itu berhasil, kalian bisa hemat lebih dari 300.000 sebulan. Lumayan kan? So, di sini tips and triknya yang pertama, bandingkan harga grosir. Cari supplier atau toko grosir yang menjual kebutuhan pokok dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah daripada harga di toko-toko lain. Lalu, mulai dengan DIY sederhana, pelajari cara membuat makanan favorit kalian atau produk rumah tangga kayak misalnya sabun cuci piring sendiri. Terus juga bikin daftar kebutuhan utama kalian. Hindari belanja impulsif dengan fokus pada barang yang benar-benar kalian butuhkan. Dan gunakan aplikasi diskon. Manfaatin tuh platform kayak Shopee atau Tokopedia maupun e-wallet untuk mendapatkan promo atau cashback. Dan langkah yang ke-13, perencanaan finansial jangka panjang. Pelemahan rupiah itu bisa kita anggap sebagai pengingat betapa pentingnya perencanaan keuangan yang matang. Karena dengan rencana jangka panjang, kita bisa menghadapi situasi ekonomi yang nggak pasti dengan lebih percaya diri. Ini termasuk dengan memahami risiko inflasi. Ketika rupiah melemah, inflasi kan cenderung naik. Kalian perlu merencanakan investasi yang mampu mengalahkan inflasi, kayak lewat saham atau reksadana saham. Terus juga rutin review keuangan kalian, evaluasi kondisi keuangan kalian setiap 3 bulan sekali misalnya, untuk memastikan bahwa pengeluaran, tabungan, dan investasi kalian tetap seimbang. Review keuangan secara berkala ini bakal membantu kalian menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi ekonomi. Contoh nih, misalnya kalian udah ngerasa kalau gaji kalian itu sering habis sebelum akhir bulan. Nah, setelah membuat anggaran bulanan dan evaluasi pengeluaran kalian jadi sadar bahwa sebagian besar gaji itu kalian habisin untuk langganan streaming dan makan di luar. Kalian pun jadi bisa menyesuaikan anggaran dan mulai menabung lebih banyak kan?
Nah, di sini tips and triknya yang pertama yaitu gunakan aplikasi pengelola keuangan. Coba aplikasi kayak Finansialku atau Money Lover atau Wallet dan masih banyak lagi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Terus juga diversifikasi investasi kalian, jangan taruh semua uang di satu instrumen aja. Gabungkan investasi di saham, emas, atau reksadana. Selain itu, buat tujuan keuangan yang realistis. Tetapkan target kalian, misalnya pengen beli rumah atau dana pensiun, dengan langkah-langkah yang konkret. Dan sisihkan waktu evaluasi secara rutin. Alokasikan waktu kalian misalnya setiap 3 bulan sekali untuk meninjau kembali rencana keuangan kalian. So, itu dia beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi turunnya nilai rupiah. Kuncinya adalah nggak panik, tetap realistis, dan selalu mau belajar hal baru. Ingat kata pepatah, di balik setiap krisis itu selalu ada peluang. Yang terpenting, kalian harus mulai dari yang kecil, mau itu bijak dalam hal belanja, membangun dana darurat, maupun eksplorasi peluang investasi. Kalau kalian punya strategi lain atau pengalaman menarik soal mengatur keuangan di saat rupiah melemah, coba share di kolom komen ya, supaya kita semua belajar bareng-bareng. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.